Halo teman-teman subscribers dan juga teman-teman penonton channel YouTube Dadan Nandar, apa kabar semuanya? Nah, hari ini adalah hari Kamis tanggal 4 April 2024. Sebentar lagi jam 18 sore menjelang buka puasa. Oke teman-teman, masih ingat kan? Sudah azan. Masih ingat kan sekitar awal tahun 2024 ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkunjung ke Tiongkok melihat kereta bertenaga listrik yang bisa jalan di jalan raya tanpa rel, hanya dengan menggunakan strip-strip sebagai panduan yang nantinya digunakan oleh sensor di dalam kereta itu. Nah, ada kemungkinan Bapak Menhub Budi Karya Sumadi dan rombongan membicarakan kemungkinan dibangunnya kereta tanpa rel itu di IKN atau Ibu Kota Negara di Kalimantan. Luar biasa sekali kalau ini memang jadi, karena IKN itu dirancang untuk jauh lebih baik dari Jakarta. Transportasinya lebih modern dan semua berbasis listrik. Jadi kereta tanpa rel yang bertenaga listrik itu sangat cocok sekali kalau memang mau dibangun di IKN. Oke teman-teman, seperti apa kereta tanpa rel itu? Nah, ini ada sedikit video yang menjelaskan tentang kereta tanpa rel itu yang sekarang sudah berjalan di kota di Tiongkok. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini. Lanjut. Cina nampaknya cukup progresif dalam hal pengembangan teknologi inovasi transportasi umum di perkotaan. Salah satu inovasi terbaru yang dikembangkan negara berjuluk negeri tirai bambu itu ialah Autonomous Rail Rapid Transit atau ART. Dikembangkan oleh perusahaan China bernama CRRC. Pertama kali dikenalkan ke publik pada Oktober tahun 2017 di kota Suzhou, Provinsi Hunan, dan mulai beroperasi pada tahun 2018. Kemudian secara bertahap ART dioperasikan pula di Chengdu dan Yibin, Provinsi Sichuan, serta beberapa kota lainnya. ART merupakan transportasi umum seperti kereta yang terdiri dari 3 gerbong dan mampu menampung 300 orang. Namun, kereta berkecepatan maksimum 70 km per jam ini tidak menggunakan rel, kabel, roda besi, dan juga tanpa awak, dikemudikan otomatis oleh sistem. ART yang menggunakan ban karet beroperasi di jalan raya melalui lintasan virtual yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat sensor di dalam kereta yang berfungsi mengidentifikasi lintasan virtual di jalan raya dan memberikan perintah melalui unit kendali pusat sehingga mewujudkan pengemudian tanpa awak. Terdapat pula sistem pensinyalan untuk memprioritaskan ART pada persimpangan jalan raya. Secara sederhana, kereta memberikan instruksi kepada lampu pensinyalan pada jarak 100 meter dari lampu lalu lintas. Kemudian lampu itu menyesuaikan sistem lampu lalu lintas setelah menerima sinyal untuk memastikan bahwa kereta ART melewati persimpangan dengan aman dan cepat. Adapun sumber tenaga ART yakni berbasis listrik yang disalurkan melalui baterai. Setiap stasiun dilengkapi perangkat pengisian daya cepat. Setiap kereta memasuki stasiun dan mengirimkan aplikasi pengisian daya. Perangkat pengisian daya akan secara otomatis beralih ke posisi pemasok daya dan kereta akan mengangkat pantograf untuk menerima daya. Arus pengisian daya maksimum dapat mencapai 1000 ampere. Dengan pengisian selama 10 menit dapat menjamin jarak tempuh kereta mencapai 25 km. Sejauh ini, China bukan satu-satunya negara yang menggunakan ART, sebab sudah ada 2 negara yang turut memanfaatkan transportasi ramah lingkungan itu. Pada 7 September tahun 2022, CRRC juga mengirim 2 produk ART ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk dioperasikan, kemudian disusul Malaysia pada 18 September 2023. Nah teman-teman semuanya,
Semoga Indonesia juga bisa membangun kereta tanpa rel ini, terutama di IKN atau Ibu Kota Negara untuk proyek percontohan. Dan semoga di kota-kota lainnya seperti di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan lainnya bisa membangun juga. Karena ini merupakan teknologi yang ramah lingkungan. China has recently produced a trackless train that can be suspended in the air and run on the road. And when this type of train was exported overseas, the local residents called it incredible. So how did China make this trackless train? In this video, let us take a closer look. China has now become a globally recognized technological powerhouse. Its domestic enterprises have even built a new type of stupefying train, which is said to be able to run without tracks. One of them even hangs in the air while driving, as if running in the sky. This directly frightened foreign netizens, and they all said that it was incredible. And this new type of train will effectively relieve the pressure on urban traffic. The full name of this trackless train is very long, called Intelligent Rail Express System, developed by CRRC Zhuzhou. As the world's first trackless train, it has completely independent intellectual property rights and its technical level is at the leading level in the world. According to reports, the car can reach a top speed of 70 kilometers per hour, and it uses traction brake coordination technology. The power of the train is based on permanent magnet drive, and can be jointly driven through distributed power cooperative control technology. In terms of passenger capacity, the trackless train adopts a parallel design of multiple carriages, which can carry 300 to 500 passengers at a time. In terms of cost, if the passenger capacity is used as a reference basis, the construction and operation cost of the same passenger capacity is only about 25% of that of the subway. In terms of practicality, the speed of trackless trains is higher than that of traditional buses. It adopts a multi-axis steering system and a double-head design at the same time, which can flexibly realize complex operations such as turning, U-turning, and lane changing. In terms of energy, the car is powered by all-electric power, and it can travel 25 kilometers on a 10 minutes charge, which means that it only needs to install charging piles at both ends of a bus line to ensure its normal operation and maintenance. The above advantages make this trolley bus as soon as it came out, it was dubbed the world's first reputation. Not only there have been many cities in the country to order, even the United States and Japan and other advanced public transportation systems have a strong interest in it.